Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, selalu dalam keberkahan, senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya berpetualang mengunjungi perkampungan yang berada di wilayah Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini saya mendapatkan informasi dari rekan saya bahwa di tengah hutan yang berada di sana teman-teman, di atas itu terdapat salah satu warga yang memilih tinggal sendiri jauh kemana-mana. Nah teman-teman, seperti apa liputannya? Simak terus sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjut perjalanannya menuju salah satu rumah terpencil yang memilih tinggal menyendiri ya, jauh kemana-mana. Jadi menurut informasi, warga tersebut itu sudah bertahun-tahun tinggal di tengah-tengah hutan ya. Jadi aktivitas beliau katanya punya garapan sawah teman-teman, seperti itu. Nah jadi mungkin memilih tinggal di hutan itu karena mungkin jarak antara kampung padat ke tempat garapan sawahnya itu jauh ya. Jadi mungkin capek ya bolak-balik terus, dan akhirnya memilih tinggal di tengah hutan teman-teman. Nah seperti ini suasananya teman-teman, keren ya, suasana pegunungan yang cukup tinggi teman-teman. Dan ini terdengar suara ngaji teman-teman ya dari perkampungan yang berada di bawah. Dan suaranya ini harus banget ya sampai ke sini. Nah, seperti ini teman-teman suasananya ya. Mantap. Jadi hari ini seperti biasa teman-teman ya, saya berpetualang ke warga-warga yang memilih tinggal menyendiri teman-teman. Nah seperti ini, dan di bawah itu ya perkebunan cabai teman-teman. Nah biasanya teman-teman, kalau juga misalkan ada kawat-kawat seperti ini harus kita hati-hati, takutnya ini setrum teman-teman ya. Takutnya kan ini biasanya kalau petani ranjau untuk seperti babi liar teman-teman, babi gunung ya, babi hutan. Nah jadi sengaja dibikinkan seperti ini, dilingkari kawat supaya sawahnya ini aman, tidak diinjak-injak oleh hama teman-teman. Nah jadi kita pun harus hati-hati ya, jangan sampai kita memegang atau gimana, bahaya, takutnya ini lagi aktif. Nah coba lihat teman-teman ya, seperti ini suasananya, Masya Allah.
Nah, teman-teman, saya di sini tidak sendirian ya. Saya bersama rekan saya biasa. Ini Kang Tarmudin, teman-teman. Tuh ya. Alhamdulillah. Siap-siap. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Kang, sebelum kita sampai ke Abah ya yang tinggal di sana. Ini Abah katanya udah berapa tahun, Kang? Wah, udah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun ya, udah puluhan tahun tinggal di sana. Di sana tinggalnya sama siapa? Kalau siang itu biasanya suka ditemenin sama anaknya biasanya. Kalau malam suka sendirian. Oh, iya. Pemberani ya. Ya jelas pemberani itu. Juga hampir 90-80 tahunan lah. Segitu. Kalau Mang Tarmudin nih, berani nggak tinggal di sana? Wah, jangan ditanya tuh. Berani. Insya Allah. Mungkin kalau untuk pertama kali mah biasa. Pasti berani ya. Iya, insya Allah. Namun kalau sudah terdengar suara-suara aneh, wah kacau. Bisa-bisa kabur duluan. Jadi di sini itu apa namanya? Gunung, lereng. Iya, di bawah lereng gunung ini ada pohon apa? Cengkeh ya, cengkeh. Tembakau. Nah, ini sudah jelas, Kang. Ini dipastikan ini ranjau nih. Ini kita harus hati-hati nih. Takutnya terkena jebakan Batman. Ini biasanya setrum. Jadi biasanya petani ini menggunakan seperti ini biar aman. Jadi padinya aman. Nah, ini sudah berapa ini, Kang? Udah berapa apa namanya? Menuju ke sana itu berapa menit tuh? Perjalanan? Ya, ini lebih 1 jam kalau dari bawah mah. Oh, ini baru berapa ini? Ini baru pertengahan lah. Oh, baru pertengahan. Soalnya kalau full time di video kan, wah, dari bawah full ke atas. Iya. Ya. Lumayan lama ya. Saya juga sampai dari Cangkeng. Waktu itu kan pernah kesini. Oh, waktu itu pernah. Ya. Berapa kali Kang kesini, Kang? 2 kali sama ini. Oh. Memang nggak nyasar lagi. Dan saya salut banget teman-teman ya sama warga yang tinggal di lereng gunung, di tengah-tengah hutan. Ada yang tanpa listrik, ada yang sudah memakai listrik. Salutnya kenapa? Ya salutnya itu tinggal sendiri, berdua atau sama suami istri gitu teman-teman ya. Tinggalnya itu jauh kemana-mana. Nah, dan saya ini menemukan salah satu alat. Ini alat kalau juga misalkan di hutan. Jadi masak airnya pakai ini, teman-teman. Iya, buat nyeduh kopi ini. Buat nyeduh mie, kopi. Wah, pokoknya mantap nih. Kuat nanjak dong. Apa? Masih kuat nanjak nggak? Insya Allah. Soalnya ini nanjak banget. Insya Allah kuat. Jadi mungkin di sini yang tinggal di gunung ya teman-teman, di hutan. Kebanyakan perekonomiannya itu adanya di gunung. Iya. Jadi warga yang berada di sini itu biasanya tidak yang tidak memiliki sawah di perkampungan, namun punyanya itu di pegunungan. Iya, betul. Ada juga yang kan itu warisan. Iya. Terus juga daripada dibiarkan kan sayang gitu. Mata pencahariannya kan bang. Iya betul. Dan di sini juga banyak gubuk-gubuk yang sering ditinggalin sama warga masyarakat yang suka berkebun teman-teman. Di sini banyak sekali saung-saungnya, gubuk-gubuknya yang suka ditempati ya.
Wow. Keren treknya ya. Beneran kan di atas. Oh, di atas. Suara ini suara biasa. Dogi. Oh, Ini kalau si Abah mah nggak punya dogi. si Abah nggak punya. Masya Allah. Lelah. Lumayan. Cukup melelahkan. Nanjak lagi nih. Tanjakan lagi. Nah, ini teman-teman ya, ke arah pesawahannya ini dibikinkan pagar, bukan batas, pagar penghalang supaya Babi. hama tidak masuk. Seperti itu, Kang. Saya naik puncak-puncak gunung, Nah, di sini sudah mulai memasuki hutan, teman-teman. Ya. Lereng-lereng bukit yang cukup lumayan nanjak nih. Kita dari bawah sana, teman-teman. Ya. Naik ke sini. Mulanya. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman. Kita baru setengahnya, entah seperempatnya. Cuman tenggorokan ini sudah terasa kering. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Kang, posisi kita kan dari sana ya, dari bawah. Sana. Dan ini terus Ke atas. naik gunung, teman-teman. Cukup lumayan. Ya, sport lah, teman-teman. Spot. Olahraga. Nah, seperti ini, teman-teman, di sekitarannya ya. Pohon-pohon yang cukup lebat-lebat, teman-teman. Nah, kalau ke hutan ini banyak yang nempel-nempel, teman-teman. Ya, harus pakai baju panjang. Takutnya ini. Asalkan jangan ulat bulu lah. Alhamdulillah, teman-teman. Ya. Yang mana, Kang, rumahnya, Kang? Yang di itu tuh, penghujung. Oh, itu, yang itu. Berarti ke sini jalan. Ya, ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita sudah mau sampai ya. Dan kita ke sini tidak membawa apa-apa, teman-teman. Ya. Insya Allah nanti ada sedikit rezeki lah untuk Abah yang saat ini saya mau kunjungi ya. Kalau ini saung apa, Kang? Itu kalau nggak salah Musola. bukan.
Gubuk juga sama. Oh, gubuk juga sama ya. Dalam sawah. Oh, mungkin itu lagi pada bekerja ya. Mana ada yang kerja? Ada. Mudah-mudahan ada juga si abahnya ya. Kakek bukan abah. Oh, kakek udah tua berarti. Tua banget. Tuanya tua banget. Jadi teman-teman, abahnya ini tinggal di bawah lereng gunung ya. Ini atasnya sudah pegunungan teman-teman. Dan kita berasal dari sana teman-teman, dari bawah sana tuh. Nanjak ke sini, naik ya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini ya, itu saya sedikit berbagi cerita teman-teman ya. Berbagi cerita mengenai masih ada warga yang banyak memilih tinggal di pegunungan atau di hutan teman-teman. Banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada dua faktor ya. Yang pertama, beliau-beliau yang memilih tinggal di hutan itu tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai rumah di tempat kampung penduduk ya, padat penduduk. Terus yang satu itu ada juga warga yang memilih tinggal di pegunungan, di hutan, itu punya rumah pertamanya itu di perkampungan. Kalau bahasa gaulnya ini tempat usaha ya biasanya, seperti gula aren, pesawahan. Nah, memilih tinggal di sini kenapa? Karena punya garapan sawah. Seperti itu, Kang. Gak mungkin kalau juga misalkan bolak-balik ke rumah, naik lagi, ke rumah, naik lagi. Nah, mungkin capek dan lain sebagainya dan memutuskan untuk tinggal di hutan. Seperti itu, teman-teman. Kalau bahasa gaulnya tempat usaha lah. Cuma betul emang dia tinggalnya di hutan, teman-teman. Wah, tuh ya teman-teman. Ini kan di apa namanya? Di bawah ada ya pagar kayak gini. Ini Kang ya? Oh. Tuh, coba teman-teman, saya itu berasal dari bawah sana. Dari bawah sana untuk sampai ke sini cukup lumayan lama ya teman-teman. Membutuhkan waktu beberapa menit untuk sampai ke sini. Namun rasa lelahnya saya dan Kang Tarmudin itu terobati karena melihat suasana pemandangan alam dari atas tebing, dari atas gunung. Namun ini masih nanjak lagi teman-teman, ini lebih parah nih. Gak ada jalan pokoknya kalau ke atas mah susah. Jadi ini puncaknya ya, puncaknya warga yang tinggal di sini nih. Jadi ke atasnya itu hutan belantara teman-teman ya, yang cukup jauh kemana-mana. Ada nggak Kang? Ada nggak? Tadi ada sih di bawah. Assalamualaikum. Tuh, Ya, yang itu bukan? Yang mana? Itu? Oh, bukan. Tahu tuh. Oh bukan. Apa bertanya dulu? Mana ini? Boleh. Karena ini rumahnya sih Kang. Oh ini rumahnya. Gubuknya. Terakhir kali ke sini saya waktu itu seminggu lalu. Jadi emang ini ditinggalin Kang? Tinggalin katanya. Ya tempat buat ini, buat kalau
ke sawah seperti ini gitu. Tapi bener suka ditempati gitu ya? Ya, tempat itu kan di pinggir saya ada. Bu, kita mending tanya aja sama warga ya. Ya udah. Bu, 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 paminu gaduh iya ke mananya? Oh, nah teman-teman itu anaknya, ya. Ya putrana. Nah teman-teman kita coba ke sana, tanya-tanya ya. Nah, baru saja saya omongin teman-teman ya. Jikalau kalau yang punya rumah yang di padat penduduk itu mempunyai rumah kedua ya, antara pulang sama menetap di sini. Atau mungkin gantian juga mungkin ya. Sama anak. Kayaknya gantian. Gantian ya bisa jadi Kang, soalnya yang bekerja di sini anaknya. Pulang mungkin dulu. Lagi sakit atau apa ya? Atau bawa sembako atau gitu. Nah, iya. Jadi kita tanya aja sama anaknya ya. Ke sini Kang. Sini jalannya. Ya. Jangan ada lagi itu. Kayak jalan sawah. Nah, jadi yang adanya ini anaknya teman-teman. Mungkin ini karena udah beres ditandur, jadi. Nah, bisa jadi. Bisa jadi Kang. Tahu di mana lah. Kalau waktu itu kan saya baru lagi nyangkul. Oh, bisa jadi. Si bapak tanya. Iraha. Iraha. Iraha bakal kali deh. Bakal menikah ke saya. Teteh di dinya lira teh. Sareng rasa tuh. Oh, mohon. Getolan. Iya ya, kelas sama. Mohon. Teteh nyangakeun silaturahmi. Mohon abi Doni ti Cigintung. Mohon. Abi teh bade silaturahmi ke Abah. Biasana Abah salik di dieu. Mohon sampai dia kan menuju ke ayah di lemur. Mohon. Menuju di lemur terus. Dulu dia kan pakai. Oh, baru 3 hari teman-teman. Biasanya Abah tinggal di sini sama emak. Namun sekarang Abah lagi pulang. Ya. Teteh ini nggak apa-apa di video. Ini teteh pulangnya jam berapa teh? Nanti pulang bentar lagi. Oh, Allahu Akbar. Tuh, jadi pekerjaan di kampung seperti ini teman-teman. Teteh sarang saha teh namina teh? Sarang teh ini. Mohon. Kemana teh? Saya mas saya uwi. Oh, Menuju uwi. aing mah. Sabe mah pas kata ngoteh salah aya teh aing. Oh bahasa tipayun. Nuhun bahasa abi nembe pestano. Tenten ieu Abah tos lami teh di dieuna teh? Terus puluhan tahun benten. Puluhan tahun. Langkung 20 tahun di dieu. Mohon. Iya. Kami biasa Pak. Mohon. Jal kene si Abah mah da atuh. Paksakan pengenten. Nah, teman-teman, jadi ini tetehnya putrinya Abah. Ya. Putri yang keberapa teh? Tehnya Ketiga. Oh, nomor 3 ya. Ketiga. nonton enakeun di dieu gerak. Hah? Sambil ngahulang di dieu sambil ngapa pemandangan. Lupa hutang. Pasti. Oh, mana Kalau main ke gunung itu biasanya yang punya hutang jadi nggak merasa punya hutang ya. Juga inget. Paknya Pak. Lupa ingat. Jadi lupanya pas di hutan aja, pas pulangnya kepikiran lagi, Kang. Aduh. Mohon. Itu sarang raka tetehnya. Mohon tuh menuju ngangon kali saya. Mohon. Waduh, ini Kang Tarmudin nyantai ini di sini nih. Ente teh pendak. Mohon. Teteh,
Iya abdi aya saalit rezeki. Mohon kanggo teteh. Ah, Mohon. ngarepotkeun atuh Pak. Tesawios. Tadina abi bade ka Abah. Hoyong terang leres teu Abah teh calik di dieu, leresnya calikna di dieu. Cuman ayeuna panginten nuju uwih nya. Nuju euy. Tos 3 hari nya. Iya abdi aya titipan amanah di Bapak Hanif di Singapura. Mohon kanggo teteh. Atur nuhun atuh Pak. Mohon sami-sami mudah-mudahan Pisanis. berkah manfaatnya tehnya. Amin. Mohon. Sengenya kagentosan deui. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon janten teteh teh ieu teh sehari-hari teh kieu we nya tehnya. Mohon. Damel di sawah gitu. Nyamuk sawah we ieu mohon pada teu aya deui pada man. Mohon. Janten pami anu calik di hutan-hutan teh biasana teh gaduh garapan sawah sapertos kieu nya. Janten pami uah uih teh panginten capeknya bolak-balikna gitu naik turun gunungna. Sok monok kadang upami nuju di dama seueur. Jadi Janten teu uih-uih ka bumi. upami pere sakola sok ka dieu ka Serang. Ngajajak murang kali. Mohon. Menuju libur Mohon. Abah teh gaduh putrana sabar hiji teh? 5. 5. Teteh nomor 3. Nah, ini teh perjalanan dari rumah teteh ke sini berapa jam teh? Kurang lebih lah 1 jam. 1 jam. Nyantai. Dari rumah ke sini teh. Lumayan capeknya. Ya lumayan. Ini teteh dari jam berapa teh kerja? Dari habis duhur. Oh, habis duhur naik ke sini. Iya. Habis duhur itu loh. Iya ya tilas. Tilas iya ning ya di ome-ome tuh. Mohon. Lalongsornya Ku iya ku hama itu. ku babi, Ku babi. babi hutan. Di hutan ya. Nah, teman-teman jadi di sini banyak babi hutan ya. Iya, kalau malam Kalau malam, kalau siang-siang ini mah jarang teh ya. jarang. Pas malamnya itu teman-teman. Jadi diacak-acak sama babi hutan ya. Iya. Diacak-acak. Dari bawah sampai ke sini capek. Teteh punya anak berapa teh? 3. Oh, udah punya 3 ya. Umurnya berapa tahun teteh? Yang satu 19 tahun, 2 15, yang kecil 5 tahun. Oh, tetehnya umur berapa tahun? 36 gitu. 36. Berarti nikah muda dulu ya teh ya? Iya. Nikah muda. Nikah muda. Habis keluar sekolah SMP. Oh, habis SMP lalu menikah gitu ya. Iya, nikah. Nikahnya sama umur berapa waktu itu? Waktu itu 20 Samaan atau gimana? sama, beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun ya. Beda 2 tahun. Jadi teteh ini nikah muda teman-teman ya. Jadi pantas saya kaget itu anaknya udah ada yang 15 tahunan ya. Padahal tetehnya ini masih muda teman-teman. Udah Jadi tua. Udah tua. mohon maaf nih ya diganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama teteh. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan kagentosan deui. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Basikeun ka abdinya, Pak. Amin, amin. Nuhun, Pak. Iya. Nah, teman-teman, jadi kebetulan di sini nggak ada Abah, terus di sini juga teteh sendirian teman-teman ya. Kakaknya itu lagi apa namanya? Lagi kerja teman-teman ya. Ngingu apa? Lagi ngangon kerbau. Kerbau ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Di hutan di Nah teman-teman, saya nggak sengaja ya jumpa sama teteh di sini teman-teman, di sawah ya, lagi bekerja. Nah jadi ini anaknya Abah teman-teman. Jadi abahnya lagi pulang ya. Jadi Abah sudah 3 hari ini pulang dan mungkin besok lagi tinggal lagi di sini teman-teman, menggarap sawah ya. Pamitos beres kita uih tehnya. Allah.
betul-betul tangguh teman-teman ya. Jadi ini ya rumahnya Abah. Ini saya teh belum nanya teteh. Abah teh namanya siapa? Bapak Rosid. Abah Rosid, Bapak Rosidnya. Yuswana seberapa tahun Abah? Langkung 80 kan. 80 tahun langkung mainannya. Pami mana seberapa tahun teh? 70. 70 tahun ya. Janten tinggal di dia teh tos bertahun-tahun. Kadang mohon, kadang salik di dia, kadang wih. Jadi ini itu bisa dibilang rumah kedua ya teh ya. Kalau bahasa gaul mah ini tempat usaha. Ya. Tempat nyari nafkah. Nah, iya betul. Sudah terdengar ya ini suara adzan asar. Jadi kita mau pamit ya. Teteh, mohon maaf nih diganggu ya waktunya. Mohon maaf diganggu. sama-sama. Mudah-mudahan teteh sehat, Amin. panjang umurnya. Iya. Titip salam sama Abah ya. Sama-sama. Mangga teteh punten di wagalnya. Mangga hatur nuhun. Iya, mangga teteh. Oke teman-teman, alhamdulillah ya niat saya tadi bersilaturahmi ke Abah Rosid. Namun Abah Rosidnya itu lagi nggak ada di rumah ya, lagi nggak ada di sini. Jadi di sini saya jumpa sama Teteh ya, ini anak yang nomor 3-nya Abah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.